Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin imamil muttaqin ar-rasulil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para sepuh yang kami muliakan, utamanya Kiai Yasin Aku Awan Surya PCN Kabupaten Pasuruan, seluruh pengurus MWC Kecamatan Lekok, Surya Tanfidiyah, Abdullah Ghazali, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan, sahabat Karim, Tua Rijalul Ansor, Dayat, Gus Dayat yang kami muliakan, Ketua Les Bumi, Gus Yazid, seluruh ya, pimpinan Ansor ini ya, ini Satkorcap dan Satkordun ini, dan insya Allah kepala desa. Ya, Bapak Qasim atau mungkin kepala desa, insya Allah kepala desa sampai purna bakti ya, jadi bukan cuma sekarang, sampai purna bakti dan ditambahi lagi gitu loh. Ya baru kali ini, dulu Satkorcap itu Pak Bupati, setelah Pak Bupati berhenti, lah kok gantinya malah diganti kepala desa. Satkorcapnya ini nah, kok lumayan camat lah, lumayan ini kok gantinya langsung kepala desa nih. Nah, insya Allah barangkali jadi bupati nanti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya daripada nanti saya pakai dua bahasa Jawa dan bahasa Madura, langsung pakai bahasa tengah saja ini sudahlah, bahasa Indonesia ini. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, maunah, rahmat sehingga kita bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam rangka kegiatan bersama antara Les Bumi dan Rijalul Ansor, laksanakan acara sholawat. Semoga kegiatan sholawat ini kita mendapat berkah dari sholawat tersebut, sehingga kita semua menjadi orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat itu artinya rahmat. Sholawat dari Allah artinya Allah memberi rahmat. Sholawat dari manusia, tapi kita berdoa kepada Allah untuk menurunkan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebetulnya orang membaca sholawat itu berdoa, mendoakan Rasulullah. Cuma terlalu apa ya? Masa kita doakan Rasulullah ini enggak pada tempatnya. Oleh karena itu maka niat orang baca sholawat itu tawasul. Jadi bukan niat doa, walaupun secara lafdon sholawat itu adalah doa. Karena syaikotnya baik itu menggunakan syaikot amal, syaikot ikhbar atau syaikot insa, sama itu maknanya insa semua. Sama dengan hamdu. Hamdu itu walaupun kita pakai ikhbar itu cuma ikhbarul hamdi hamdun, itu kan insa, semuanya insa. Sholawat juga sama. Oleh karena itu maka niatnya orang baca sholawat itu adalah tawasul. Oleh karena itu maka orang-orang Wahabi itu, orang-orang Salafi itu tidak mau sholawat. Benar kan orang sombong kan itu. Orang yang merasa dirinya wis mampu, koyok yoyo. Dia tidak mau tawasul, tidak mau ngalah barokah. Ya kan mending awake iso barokai, ndak iso barokai gak gelem barokah itu.
Itu orang yang angka itu. Orang yang yang sombong, sehingga dia merasa mampu segalanya. Padahal dia tidak mampu apa-apa. Kita sholawat itu adalah tawasul kepada Rasulullah berdasarkan hadis, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawatin. Siapa orang yang membaca sholawat satu untuk Rasulullah, Allah akan membalas 10 sholawat. Artinya kita berdoa. Kalau tadi saya katakan kita sholat itu doa, kita berdoa untuk kanjeng Nabi 1 kali, kita dibalas 10. Tidak tanggung-tanggung ini. Balasannya 10. Sehingga wajar kalau orang itu kemudian senang sholawat, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang membaca sholawat, urusannya dihasilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bermacam-macam. Sehingga bentuk sholawat itu bermacam-macam. Karena bentuk tawasulnya. Ada sholawat bagaimana kita menghendaki dengan sholawat kita dipermudahkan rizkinya, seperti sholawat nariyah. Ada sholawat dengan sholawat kita tawasul agar diberi kesembuhan, seperti sholawat tib atau seperti bil qulub. Ada sholawat yang agar kita dipermudahkan haji, itu kan sholat haji, sholatan tuballighuna hajja baitikal haram dan sebagainya, itu bermacam-macam ya sesuai dengan apa yang kita kehendaki, karena sholawat itu tawasul. Nah semuanya itu kan sebetulnya kan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesehatan itu rahmat, kita diberi kemudahan rezeki itu rahmat, kita diberi jabatan rezeki, itu jabatan juga rahmat, dan seterusnya. Sehingga wajar. Saya kira tidak ada orang besar yang kemudian tidak bersolawat. Itu bermacam-macam. Kalau kita melihat sholawat itu ada Ibnu Arabi punya sholawat sendiri. Kemudian Syekh Abdul Qadir punya sholawat, dari sholawat kubronya Syekh Abdul Qadir, ada sholawat kubronya Ibnu Arabi. Kemudian ada sholawatnya Nabi Soleh itu. Dan bermacam-macam. Sehingga kalau ada orang mengatakan kita bid'ah menggunakan sholat yang bermacam-macam, sholawat yang dari Rasulullah cuma sallallahu alaihi Muhammad, ya banyak sebetulnya. Lah sholawat itu mutlak Rasulullah. Ya memang Rasulullah tidak menggunakan menentukan satu sholawat yang panjang, untuk mempermudahkan aja. Nah, sehingga ada di sholat Ibrahimiyah. Kemudian Rasulullah pernah ditanya bagaimana sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan sebagainya. Cuma kita sebetulnya dalam sholawat itu apa yang kita kehendaki, kemudian dimasukkan, karena tujuan dari sholawat itu adalah tawasul untuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi sholawat itu setiap orang membaca sholawat maka ada 2 yang disebut mesti, itu sudah. Kalau orang zikir kepada Allah, hanya Allah, kita baca subhanallah, kita zikir kepada Allah, kita baca Allahu Akbar, zikir kepada Allah, dan macam-macam. Cuma begitu kita sholawat, kita mesti zikir 2, mesti kita menyebut Allah, mesti kita menyebut Rasulullah. Tidak ada sholawat tanpa kita menyebut Allah, tanpa kita menyebut Rasulullah sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Sehingga dengan sholawat dua-duanya kita dapatkan, ya kita zikir kepada Allah, ya kita zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat ini bisa bermanfaat pada kita semua, juga bermanfaat kepada masyarakat, terutama desa Beranang ya, insya Allah Beranang nih ya. Ini. Ya mungkin bisa Beranang kata Satker Dunia ini. Ya. Nah. Sehingga insya Allah harapan kita semoga desa Beranang ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita semua menjadi orang-orang yang maghfur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Tadi Pak Camat itu sebetulnya sudah mewakili PCNU itu, karena sambutannya sudah berkaitan dengan NU ini. Nah, ini. Oh iya, saya lupa tadi Pak Camat dan Forpingka, baik Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak atau yang mewakili, Pak Sek atau yang mewakili. Sebetulnya sudah disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan NU. Jadi saya sudah alhamdulillah saya nggak baca banyak nanti ini. Dan yang perlu kita perhatikan sekarang hampir sama dengan kondisi pada waktu NU diberdirikan. Ini gesekan antara ya apa ya, Islam Puritan atau Islam yang mengaku dia pemurni dan sebagainya dengan kondisi saat ini. Awal-awalnya Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara dan sebagainya, dibawa oleh Wali Songo. Ini sudah hal-hal yang berkaitan dengan adat sudah berjalan dengan baik, ziarah dan sebagainya, tahlilan dan sebagainya. Baru kemudian ada pergerakan Islam Wahabi di Saudi, kemudian sekitar tahun pertengahan 18 itu masuk juga, sudah bagian masuk ke sini juga, mulailah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim dalam salah satu kitabnya. Kata Mbah Hasyim, dulu Islam sudah baik berjalan dengan kondisi tidak ada gesekan antara budaya dan Islam itu sendiri, sehingga Islam masuk ke Indonesia ini tidak memberangus terhadap budaya yang ada, cuma Islam mewarnai budaya tersebut, sehingga ada beberapa budaya yang dimasuki menjadi warna Islam, seperti wayang dan sebagainya. Sehingga terciptalah wayang kulit yang sebelumnya itu nggak ada. Itu ditemukan oleh Sunan Kalijogo kan, itu menjadi wayang kulit dan beberapa kesenian yang lainnya, ya termasuk sebagian yang dikembangkan oleh Les Bumi. Ini berjalan, ada beberapa adat yang kemudian berjalan. Kalau masalah tahlilan sebetulnya bukan cuma di sini, tahlilan, kemudian manakib dan sebagainya. Cuma kemudian hal-hal yang seperti ini juga berlaku di tanah ini. Bagaimana kita tetap menghormati orang yang meninggal. Adat-adat pada waktu itu tetap, karena ini adalah orang yang perlu dihormati. Ya, sehingga nggak ada bedanya, sehingga kita membedakan antara orang meninggal dan kambing meninggal atau kucing meninggal. Nah, sebagian orang kan tidak kan, dianggap orang itu sama dengan hewan yang lainnya, mati ya mati, sudah tidak perlu lah, tidak perlu ditalkini, tidak perlu dibacakan ini, tidak perlu dibacakan Fatihah dan sebagainya, ya anggap kayak kucing itu namanya. Dan ini benar. Suatu saat itu Katib Surya PCNU ini, salah satu familinya itu malahnya budenya sendiri, itu keluarga budenya itu ada yang di luar dari kita, ada di luar dari kita, sehingga pada waktu budenya meninggal, Katib ini tidak berani untuk bermacam-macam. Akhirnya budenya dikubur, semuanya sudah meninggalkan. Jadi tidak ada seperti kita ada kucing mati kemudian kita kubur, ya kita apa itu pendem, sudah ditinggalkan. Nah, kemudian anak-anaknya itu pas kumpul ini ketemu, saya sampaikan, Masya Allah, bahasanya saya kasihan sama Budi ini. Apa bedanya antara kucing sampai yang meninggal dan Budi meninggal? Nah, kalau cuma sama dikubur sudah hilang seperti aja, nggak dibaca, nggak sama saja. Nah, saya dulu kalau orang membedakan bagaimana hewan itu mati, kemudian orang meninggal, orang dimuliakan. Lah, Wali Songo masuk ke sini juga tetap memuliakan. Nah, sehingga ditalkini, kemudian dibacakan. Kita nggak membiarkan begitu aja di rumah, kemudian kita bacakan. Nah, karena kita menghormati jasa-jasa orang tua juga. Nah, kalau kemudian orang tuanya meninggal tanpa dibaca dan semuanya, karena kita nggak menghargai. Padahal semua hal yang berkaitan dengan membaca Quran, kemudian kita mendoakan masjid, itu ada semuanya. Nah, oleh karena itu maka barulah kemudian Mbah Hasyim ini kalau dibiarkan seperti ini akan terjadi permasalahan, gejolak dan sebagainya. Sedangkan masyarakat mayoritas pada waktu itu adalah masyarakat yang pemahamannya adil sunnah, yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Oleh karena maka haruslah terbentuk suatu organisasi.
Sebab manakala kekuatan besar tanpa diorganisasikan akan mudah terhapus. Ini yang kalau nggak salah ucapannya Sayyidina Umar kan kayak gitu ya. Qad yaghlibul batil itu. Qad yaghlibul batil binidhamin alal haqqi bila nidhamin. Jadi kekuatan yang salah, katakan ya, suatu hal yang salah ini terkadang bisa mengalahkan yang benar, manakala yang benar ini tanpa dikoordinir, tanpa terorganisir dengan baik. Sehingga Mbah Hasyim kemudian membuat suatu organisasi yang pada waktu juga terpencar-pencar. Ada yang di sana menggunakan organisasi ini dan sebagainya. Lalu kekuatan besar memang juga di Jawa. Kekuatan besar pada waktu Islam juga tetap di Jawa. Nah, sehingga kemudian kita masih membuat suatu organisasi yang untuk membentengi Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah yang ada kekhasan sendiri di bumi Nusantara. Nah inilah perlunya. Ini dipertahankan. Karena GSK pada waktu itu sudah agak keras, perdebatan mengenai tahlil, perdebatan mengenai kunut dan sebagainya. Kemudian lambat laun ini sudah mulai mereda sebetulnya. Perdebatan-perdebatan ini sudah mulai mereda. Sekarang sudah timbul lagi. Sudah ramai lagi perdebatan. Oleh karena itu saya kira kita nggak usah terlalu ngeladeni perdebatan seperti itu. Karena ini sudah selesai. Kalau kita berbicara permasalahan apakah tahlil itu bid'ah dan mereka sudah lama seperti itu dan jawabannya sudah ada. Kiai-kiai kita sudah menjawab seluruhnya. Permasalahan kunut itu sudah zaman-zaman periode sahabat itu sudah terjadi permasalahan kunut. Sebagian mensunatkan, sebagian tidak dan macam-macam. Kita sudah nggak perlu berdebat lagi masalah itu. Nanti akan terjadi timbul gesekan dan sebagainya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kunut itu bid'ah, ya sudahlah menurut sampean bid'ah, saya tidak, sudah selesai. Nah, kalau ini diladeni berdebat terus berdebat. Ini padahal sudah zaman sahabat sudah seperti itu. Membaca Fatihah untuk bismillah untuk Fatihah itu sudah perdebatan yang lama salah furu'i. Dan hal-hal yang seperti itu sekarang mulai diungkit lagi. Ini kan timbulnya hanya untuk memperkeruh aja nanti. Untuk memperkeruh satu situasi masyarakat. Nah, oleh karena itu kita nggak perlu meladeni mereka. Sudahlah, nggak usah direken ya sudah nanti. Toh akhirnya mereka juga seperti itu. Ya mereka nggak konsis juga kok. Yang katanya harus memurnikan, katanya seluruh ikut Kanjeng Nabi. Mana mungkin mereka akan langsung ikut Kanjeng Nabi? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin mereka langsung akan ikut Nabi. Jarak kita kepada Rasulullah ini 1400 tahun. Ini bukan suatu jarak yang pendek ini panjang sekali. Nah kemudian bagaimana kita akan memahami teks yang dibawa oleh Rasulullah yang kita tidak tahu turnya teks itu, kemudian kita terjemahkan dengan bahasa kita? Tidak akan mungkin. Apalagi mereka nahwu gak ngerti, sorof gak ngerti, taunya cuma dari terjemahan hadis. Wis koyo-koyo jadi mujtahid top gitu itu sudah. Kayak nggak usah kita ngeladeni hal yang seperti itu. Kita harus memperkuat kita sendiri. Kita sering dibully yang katanya ndak ikut Kanjeng Nabi lah, yang katanya ini. Termasuk katanya kalau nang kuburan itu syirik. Alasannya karena nyembah kuburan. Nah dia tahu ndak apa kita kayak kuburan itu nyembah kuburan? Kita akan minta tolong pada kuburan. Kita pada minta tolong pada orang yang meninggal. Berarti kita tidak minta tolong kepada Allah. Lule elate gara-gara tidak minta tolong kepada Allah, berarti sama saja kita minta tolong kepada orang yang hidup juga syirik itu. Karena kita tidak minta tolong kepada Allah. Kalau ilatnya kita minta tolong pada orang yang meninggal itu karena kita tidak minta tolong kepada Allah, berarti kita minta tolong kepada orang yang hidup, hukumnya ya sama. Loh, orang hidup kan ada roh bisa bergerak. Berarti kita minta tolong pada benda mati juga sama. Padahal kita setiap hari tidak akan bisa dilepas dari minta tolong pada benda mati. Ini kan paham NU kan seperti nanti. Saya mengurai masalah akoidnya NU aja. Coba kalau dia mau mengiris
mesti butuh pisau. Kalau dia mau menanak, mesti butuh api. Kalau dia mau minum, haus, mesti butuh air. Semua itu benda mati itu. Bukan cuma orang mati, itu benda mati itu, tidak pernah hidup itu. Ya dia tetap minta tolong kok. Nah, oleh karena itu, tidak bisa kita menggunakan serta-merta yang dikatakan kemudian kita syirik. Artinya kita memang menuhankan mereka seperti kita menuhankan Allah. Kita mempunyai tekad mereka semuanya itu mempunyai kekuasaan mutlak seperti Allah. Itu baru dikatakan syirik. Dan itu tidak akan mungkin kita lakukan. Kita minta ke kuburan, bukan kita minta ke kuburan, kita tetap mintanya kepada Allah, tawasul kepada kuburan. Memang ada beberapa orang yang keterlaluan. Coba kalau kita lihat ada beberapa kuburan itu, ada di beberapa pesarian-pesarian itu, memang ada yang keterlaluan itu. Terutama di daerah barat ini ya, di daerah barat itu, di Cirebon, ya, kan ada kan itu, di Jawa Tengah itu ada. Bahkan yang pernah saya baca di koran, entah benar entah tidak, ini yang memang jelas salah itu, jelas salah. Ada salah satu makam yang katanya itu makam dari putranya Sunan Muria, saya lupa di daerah mana itu di sekitar makam itu, ya mohon maaf lah, banyak komplek. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan kalau dia berzina di tempat tersebut terkabulkan hajatnya. Lah ini jelas ini. Lah hal yang seperti ini memang tidak boleh. Ini ada, saya pernah baca itu di koran itu. Ada di daerah sekitar daerah Magelang kalau nggak salah itu. Entah sekarang tadi ditertibkan atau tidak. Banyak waktu itu saya baca itu. Ya, ini adalah penyusupan paham dari orang yang akan merusak terhadap syariat tersebut. Karena ada ceritanya, diceritakan panjang permasalahan putranya ini. Nah, hal-hal yang seperti ini salah. Hal yang seperti ini ya, ini harus kita benahi. Mbah Hasyim juga sama. Mbah Hasyim itu adalah bagaimana kemudian budaya-budaya yang ada ini dimasuki bentuk Islam. Cuma kemudian budaya yang sudah baik jangan kemudian dirusak dengan tata cara yang tidak ya atau yang bertentangan dengan Islam. Nah, seperti kadang-kadang kita menggunakan maulid, cuman dengan bentuk-bentuk yang salah. Kadang kita bikin maulid acara sekolah, ini ada yang joget di panggung begini, baca sholawat. Nah, atau kadang-kadang itu acara itu yang dibawa, yang dipakai adalah tetap kasidah-kasidah maulid. Cuma ya mohon maaf pakai apa namanya itu drum band itu. Kadang-kadang itu ya perempuan ketok pupune bisane itu. Nah, nanti yang dibaca Tola Al-Badru. Nah, itu saya khawatir nanti Tola Al-Badru nanti itu. Bukan Tola Al-Badru. Ya sudahlah yang paham ya enggak apa-apa, yang enggak paham ya enggak apa-apa, sudah enggak perlu saya terjemahkan ini. Kayaknya sih ketawa ini. Ini kan enggak, nah ini kan salah, hal yang seperti itu salah. Kita akui salah. Cuma bukan bentuk sholawatnya, bukan maulidnya ini yang salah. Tapi tata pelaksananya lah, ini juga tanggung jawab kita harus memperbaiki. Lah ini di Jalul Ansor sebagai apa ya, semi badan umum di Ansor ini yang bertanggung jawab terhadap berkaitan masalah-masalah keagamaan di Ansor. Ini juga karena ini berkaitan dengan anak-anak muda. Apalagi dengan ini Gus Yazid ini Les Bumi. Karena sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, Les Bumi dibentuk untuk menjawab tantangan Likra yang pada waktu itu bagaimana dia menggunakan seni untuk merekrut orang-orang agar masuk pada PKI. Ya, sehingga dia akan diseret terhadap itu. Maka dijawab Islam NU tidak anti kesenian. Nah, sehingga terbentuklah Les Bumi. Kalau nggak salah ketua pertamanya itu ayahnya Kamelia Malik gitu. Jamaluddin Malik ya. Nah, Jamaluddin Malik itu ketua pertama Les Bumi. Memang waktu itu berhadapan langsung. Mereka menggunakan
apa namanya itu, apa ya, jer-genjer itu ya, menggunakan itu, kita menggunakan sholawat dan sebagainya. Lah kemudian kita ini harus terus digalakkan, karena bagaimanapun juga seni itu adalah suatu hal yang ada di hati, kebutuhan manusia. Seni itu adalah kebutuhan manusia, karena ada suatu apa ya, suatu syauq, suatu zauk yang ada di hati, butuh kesenian itu untuk meningkatkan spiritual kita. Oleh karena itu harapan kami nanti apa yang sebagaimana apa yang diharapkan oleh Gus Yazid, marilah kita kesenian les bumi ini yang benar-benar di bawah naungan NU, marilah kita terus kita bina. Ya alhamdulillah, sholat-sholatan yang lain sudah banyak, kelompok ini kelompok ini, cuman inilah kelompok yang benar-benar di bawah naungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Sehingga marilah kita bergerak untuk mensiarkan kegiatan kesenian, seni budaya yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama untuk menjawab dan untuk membentengi Islam ahli thariqati ahli sunnah wal jamaah. Karena kadang-kadang mohon maaf, ada jamiah-jamiah yang lain yang dalam butuh-butuh ini akhirnya mengantem ini, ngantem dan sebagainya. Inilah harus kita jawab dengan seperti itu. Oleh karena itu maka saya mohon untuk kegiatan-kegiatan baik yang di kecamatan yang lain ini, marilah kita juga bisa meramaikan, mensiarkan. Salah satu bagaimana upaya kita mensiarkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di samping itu, untuk menguatkan organisasi, kita membutuhkan kekuatan finansial. Tidak bisa tidak. Karena salah satu, kalau nggak salah itu, salah satu Qiwamuddin itu adalah bisa khail agnia. Kekuatan Qiwamuddin agama, ya termasuk organisasi, salah satu adalah sakhail agnia, dengan kedermaan orang-orang yang mampu. NU ini berusaha kita membuat NU mandiri, sehingga kekuatan kita tidak gampang diombang-ambing oleh kekuatan yang di luar dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Sehingga untuk muktamar kali ini kita berusaha memang dari warga untuk warga, ya, untuk NU, sehingga dicanangkan ada koin muktamar untuk menjawab kekuatan NU. Selama ini kita masih belum melihat potensi kekuatan kita. Dengan kita menarik, bukan cuma permasalahan kita narik urunan, inilah kalau kita akan mengetes bagaimana sebetulnya kekuatan anggota kepada jamiah. Mohon maaf, untuk jamiah-jamiah yang lain, katakan teman dan saudara-saudara kita, itu loyalitas anggota sangat kuat sekali. Mereka mungkin kecil. Saya kasih contoh, MTA. MTA itu anggotanya kecil. Cuma kalau kita lihat gedungnya di Solo, jaringannya kemudian di Indonesia sangat kuat, finansialnya sangat kuat sekali. Karena kekuatan dari anggotanya untuk bagaimana dia menopang organisasinya, sehingga dia bisa bergerak dalam segala hal. TV punya, semua jaringan punya. Bagaimana kalau dulu kita lihat HTI, cuma berapa tahun di Indonesia dia sudah punya kekuatan finansial yang sangat kuat. Karena kekuatan anggotanya, keloyalitasan anggotanya terhadap organisasi tersebut. Mohon maaf, kadang-kadang kita, ya kadang-kadang saya juga ngeres juga, MWC mau bikin gedung yang nggak bisa lah sebetulnya, habis 200 juta atau 205 juta, sangat sulit sekali. Padahal kalau itu benar-benar dikeroyok oleh orang sak kecamatan, nggak besar 250 juta. Penduduk satu kecamatan, kok ini berapa? Pak Jaman, pinten lekone Pak Jaman? Sekitar 63.000. Kita ngambil separuhnya 30.000. 30.000 itu kalau per orang itu urun 1.000, berarti berapa ya? 30 juta kali 1 tahun, ini sudah 360, itu sudah 360 juta. Artinya kalau kita bangun gedung sekitar 250, sangat mudah. Nah, cuman loyalitas kita ini kadang-kadang sangat kurang. Nah, inilah kita uji coba memang. Saat ini kita galakkan dalam bentuk-bentuk seperti ini.
Ini terbukti daerah-daerah yang berdekatan dengan Solo, Sragen, Ngawi, kemudian Bojonegoro, bukan Bojonegoro, yang tempatnya reok itu Pak, Ponorogo ya. Itu sebelum koin ini dicanangkan, mereka ini kan sebetulnya PB ini niru ini, itu sudah dananya sangat kuat sekali. Padahal mereka sebetulnya asalnya minoritas. NU di Sragen itu semula minoritas. Orang bikin bendera NU jarang yang berani dulu itu. Cuma sekarang hampir sudah 90% itu sudah daerah menjadi daerah hijau. Dan kekuatan finansialnya 1 tahun lebih dari 2 miliar dana yang diambil dari masyarakatnya. Padahal masyarakatnya juga nggak jauh berbeda dengan di Pasuruan. Artinya kemampuan finansialnya tidak beda. Cuman dia kan mampu mau nyelengi 500 setiap hari, 500 setiap hari, nanti entah 2 hari sekali 500, terserah. Itu dikumpulkan. Itu bisa 1 tahun itu bisa miliaran. Bisa membuat bermacam-macam. Nah, nanti kita berusaha, kita gerakkan masyarakat. Bagaimana nanti kalau kita, kadang-kadang kita hanya maidu, di sekolahnya udah kuat. Kuala ambil sekolahan ini. Lah, kemudian kalau kita balik ditanya, lah terus sampean apa usahanya? Usaha sampean apa? Usaha warga kita ini apa untuk kemudian kita meningkatkan sekolah kita? Kadang-kadang ditarik urunan 10.000 sudah tidak mau. Lah kan repot nanti ini. Nah, ini kita coba pertama dengan koin muktamar untuk bagaimana kita memberi sumbang kepada muktamar. Tapi kemudian berikutnya akan ada koin NU yang ini untuk ditemukan pada program-program NU di MWC dan diranting. Sehingga dengan demikian dari warga untuk warga, dan kita akan menguatkan kemandirian kita, akan lebih bermanfaat pada kita semua. Ketika kita akan menjawab bahwasanya NU itu ada dan bergerak dan memberi masyarakat dari kita sendiri. Tanpa kekuatan finansial yang mumpuni, kita akan sulit nanti bergerak. Dan kalau kita cuma minta proposal, itu akan tambah melemahkan kita. Dengan kita minta, berarti posisi kita terus akan di bawah. Nah, apakah dengan narik pada warga minta? Bukan sebetulnya. Cuman kita mengangkat loyalitas warga, mengangkat kekuatan NU di hati masyarakat ini. Sehingga inilah kemudian gerakan menjadi gerakan NU. Nah, ini hal yang sedikit yang perlu saya sampaikan. Monggo nanti ini ada koin muktamar, kita tunjukkan bahwasanya kita benar-benar orang yang mampu untuk berdiri. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.